Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang aktualisasi kepemimpinan menuju good governance. Saya Hadi Rafaldi dari NPM 41. Saya Muhammad Rifki Nafis, NPM 59. Saya Muhammad Arif Reza, NPM 88. Yuk, next. Nah, pertama-tama kita akan membahas definisi dari aktualisasi dan kepemimpinan. Menurut KBBI, aktualisasi adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Nah, untuk definisi pemimpin sendiri menurut Ken Pari pada tahun 1988 adalah seseorang dengan keteladanannya mampu membawa masyarakatnya menuju masa depan yang diimpikan, yakni adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, good governance. Menurut bahasa, good governance diartikan dengan pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut istilah, good governance adalah suatu kesepakatan yang menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, masyarakat madani atau civil society, dan sektor swasta. Nah, berikut ada contoh gambar dari keadaan good governance. Di atas menggambarkan ada sistem pemerintahan yang menekankan kepada pengaturan negara. Itu ada contohnya World Bank. World Bank adalah Bank Dunia, lembaga internasional yang menyediakan pinjaman negara berkembang sebagai pemberian modal untuk negara tersebut. Juga ada IMF, itu merupakan dana moneter dari internasional juga. Nah, lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, juga masyarakat madani sangat berperan dalam menciptakan good governance ini. Dengan demikian, good governance dikategorikan pemerintahan yang baik dalam standar proses maupun hasil-hasilnya. Juga semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan terlepas dari gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan good governance tersebut. Yuk, next. Nah, pengertian dari aktualisasi kepemimpinan menuju good governance sendiri adalah keinginan seorang pemimpin untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Di mana untuk mewujudkan itu, cara memerintah dilaksanakan secara baik, transparan, dan akuntabel merupakan syarat mutlak dalam keberhasilan pembangunan nasional. Ya. Selanjutnya, aktualisasi pemimpin yang mempunyai kompetensi. Yang pertama ada membangun kapasitas, selanjutnya menciptakan keadilan, menciptakan kondisi yang stabil, proses yang lebih efektif dan efisien untuk menggambarkan rangsangan yang lebih produktif. Terus selanjutnya memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan sumber daya dan investasi, pemerataan dalam distribusi pendapatan, serta meningkatkan persatuan, kesatuan, dan ketahanan nasional. Prinsip utama mewujudkan good governance. Yang pertama, partisipasi. Merupakan kebebasan berasosiasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi secara konstruktif dalam decision making. Yang kedua, rule of law. Meliputi adil tanpa diskriminasi dalam hukum. Selanjutnya, transparansi dan openness, yaitu kebebasan arus informasi untuk dipahami dan dipantau. Selanjutnya, responsif terhadap segala aspirasi masyarakat dan juga melayani stakeholders atau masyarakat. Yang terakhir, consensus orientation, yaitu menjadi perantara kepentingan yang berbeda, pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas. Selanjutnya ada equity atau kesetaraan, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua stakeholder. Selanjutnya ada efektif dan efisien, berdaya guna atau sangkil. Yang selanjutnya ada accountability, yaitu bertanggung jawab pada publik dan stakeholders. Yang terakhir ada strategic vision, perspektif yang luas dan jauh ke depan, dan skenario ideal masa depan. Nah, untuk selanjutnya adalah aktualisasi pemimpin yang unggul. Yang pertama, menjalankan peranannya sebagai negarawan yang dipercaya oleh rakyatnya. Yang kedua, penuh keterbukaan dalam menjalin komunikasi dua arah antara sesama pemimpin maupun pengikutnya. Berkarakter tegas dalam menjalankan kewajibannya. Keempat, memberikan efek kepemimpinan dan menular ke strata kepemimpinan di bawahnya. Kelima, berkarakter memiliki gaya emosi yang istimewa.
Keenam, memiliki kemampuan visioner. Yang ketujuh, mampu memandu realitas emosi dengan apa yang mereka lihat. Yang kedelapan, pemimpin berkarakter terbaik memiliki kecakapan yang dapat membangkit daya cipta orang lain dan mengilhami mereka untuk bergerak ke arah yang dikehendaki. Kata-kata tersebut menurut Albert E. Kaplan. Dan terakhir, mampu mengalirkan energi. Nah, selanjutnya ada beberapa permasalahan dalam kepemimpinan. Yang pertama, cadok atau abun jauh. Yang kedua, berpikir parsial. Selanjutnya, lemah dalam KIS. KIS adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Selanjutnya, materialistik baik di kalangan pemimpin maupun masyarakat. Lalu, sponsorship dan kompetensi. Yang terakhir, lemah dalam kesiapan penerapan nilai. Terima kasih presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.